Kita akan tetap melanjutkan pembahasan kita tentang 33 kesamaan pengajaran dasar Yesus dengan Paulus. Karena ada saja yang bilang, kamu tuh Kristen ikut Yesus atau ikut Paulus? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yang harus kita mengerti. Penulis Alkitab adalah Allah itu sendiri. Karena Allah yang menulis Alkitab. Dia memastikan bahwa isinya kekal. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Dan dia juga pastikan. Di dalamnya tidak ada pertentangan. Kalau kita melihat Alkitab bertentangan karena kita nggak bisa memahaminya. Sehingga ada saja orang yang bilang perjanjian lama sama perjanjian baru kok beda ya? Nabi-nabi, raja-raja, dan rasul-rasul kok beda ya? Kok apa yang Yesus ajarkan dengan yang Paulus ajarkan berbeda? Saudara yang kasih dalam Tuhan. Bukan Alkitab yang berbeda, pemahaman kitanya yang belum sempurna. Ilmu kita yang belum cukup. Karena bukan kita yang harus memahami Alkitab. Tapi Alkitab yang harus mengarahkan kita pada seluruh kebenaran Allah. Semakin kita buka hati untuk Alkitab, semakin kita mempunyai roh yang dengar-dengaran. Kita makin memahami. Alkitab itu dahsyat. Isinya menuntun kita pada keselamatan, merubah kelakuan. Dan menjadikan kita warga kerajaan Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita masuk di pembahasan ke-29. Wow. Tinggal 4 minggu lagi. Saya melayani saudara untuk menyelesaikan 33 kesamaan pengajaran dasar tentang Yesus dan Paulus. Saya menyadari betul waktu saya mempersiapkan di awal-awal. Mempersiapkan temanya. Mempersiapkan pokok-pokok bahasannya. Di dalam diri saya ada keraguan. Akankah jemaat mau mengikutinya dengan sukacita? Karena ini pengajaran yang tidak gampang. Ini kelasnya kelas-kelas sekolah teologi ya saudara-saudara. Tapi saya kagum. Sampai pembahasan ke-29. Saya lihat jemaat tetap semangat. Dan saya berharap. Setiap jemaat semakin bertumbuh dalam kemuliaan Tuhan. Karena saudaraku. Sebagai gembala saya nggak mau sekedar mempersiapkan khotbah yang menyenangkan jemaat. 15 menit, 30 menit dan selesai. Ada orang yang senang praktis. It's okay. Saya menghargai. Tapi sebagai gembala saya mau jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan betul-betul tertanam pada kebenaran firman Tuhan. Dan minta maaf, mungkin sudah jengkel, heran Gilbert ini kalau khotbah panjang-panjang banget. Saya nggak bisa khotbah pendek-pendek, saya merasa berdosa. Kalau saya dengerin khotbah saya di Semanggi. Total khotbah dan doa 30 menit, 35 menit. Tapi itu renungan biasa. Sudah berjuang keras, tinggalkan rumah, datang ke gereja. Lalu saya khotbah 15 menit, 20 menit, 30 menit. Saya enggak rela. Saya merasa berdosa. Semua yang saya tahu saya mau sampaikan buat saudara. Karena saya mau setiap saudara mengerti seluruh kebenaran Allah. Karena dalam seluruh kebenaran Allah, kita akan mendapatkan kemerdekaan. Wow, haleluya. Nah, di pembahasan ke-29 ini, baik Yesus maupun Paulus mengajarkan, ampunilah sesama kita, ampunilah orang, seperti Tuhan juga telah mengampuni kita. Jadi itu dua korelasi yang tidak bisa dipisahkan. Jadi jangan kita ampuni orang sesuai dengan bisanya kita. Kita ampuni orang sesuai dengan kesalahannya. Kalau kesalahan kecil kita ampuni, kalau kesalahan besar sorry ya. Bahasa Pak Presiden bilang sorry ye. Nah, ayo kita lihat. Yesus dalam Matius 6 ayat 14-15 bilang begini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Wow, ini satu relasi yang gak bisa dipisahkan. Karena kita sudah diampuni oleh Bapa, kita mengampuni orang bersalah kepada kita.
Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Karena Kristus mengampuni kita. Dengan sebuah target supaya kita dapat menjadi alat kemuliaannya. Tapi kalau kita nggak tahu diri, kita sudah diampuni, tapi kita hidup dalam dendam. Kita hidup dalam kebencian, kita hidup dalam kepahitan. Maka kita juga nggak layak menerima pengampunan itu. Klik. Nah, apa yang Paulus ngomong? Kolose 3, 13-15. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Sama yang Paulus ngomong. Kamu kan sudah diampuni. Apa yang kamu dapat dari Tuhan itu yang kamu bagikan pada orang. Ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakan kasih. Jadi bukan karena harus, tapi karena kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Akibatnya, wow, haleluya, 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi kalau kita bisa mengampuni, kita bukan membuat hidup orang lain lebih enak, tapi kita membuat hidup kita penuh damai sejahtera. Bahasa saya bilang, kita mengampuni bukan untuk keuntungan orang lain, kita mengampuni untuk kekuatan diri kita sendiri. Haleluya, klik. Nah, saya pelajari begini. Standar pengampunan iman Kristen sangat tinggi. Mungkin setelah menatap saya dan bilang, apa maksudnya pendeta? Klik. Efesus 4 ayat 32. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, saling mengampuni. Standarnya sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kita harus mengampuni. Seperti Kristus mengampuni kita. Pertanyaannya, apa standar Allah mengampuni kita? Saya catat beberapa hal di sini, klik. Yang pertama, ciri pengampunan Allah. Mengampuni sebelum meminta maaf. Standar dunia kalau kamu minta maaf dan saya berkenannya, saya ampuni. No obligation. Gak ada kewajiban saya. Ya kalau cara kamu asik ya saya ampuni. Tetapi di atas kayu salib bukan mereka yang minta ampun dulu, Yesus yang mengampuni dulu. Banyak saudara belum mendengar ini. Ya udah kalau dia minta ampun saya ampuni. Kok kamu belum ampuni? Ya, dia belum minta ampun kok sama saya. Dia belum minta maaf sama saya. Tapi Alkitab berkata sebagaimana aku mengampuni kamu, kamu harus mengampuni. Kita mengampuni sebagaimana Allah mengampuni. Berarti kita harus tahu ciri Allah mengampuni. Dia mengampuni. Haleluya, I love this. Dia mengampuni sebelum kita meminta maaf. Jadi ketika orang nyakitin saudara dan saudara mulai merasa terganggu, hal yang pertama saudara buat, Tuhan aku lepaskan pengampunan. Karena kedendaman adalah tanggungan yang berat. Dia kayu salib, coba saudara lihat Lukas 23:34. Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pertanyaan saya, mereka sudah minta ampun belum? Belum. Tapi Kristus sudah memberikan pengampunan sebelum kita meminta maaf. Mereka belum bertobat, mereka belum minta maaf. Bahkan kalau kita lihat Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita belum minta ampun. Dia sudah ampuni kita. Pak, Bu, adik-adik muda, rekan-rekan pengerja, hamba-hamba Tuhan yang saya sayang dalam kasih Kristus. Mari kita bukan hanya sekedar mengampuni. Tapi kita punya standar pengampunan Allah. Kita melepaskan pengampunan. Ada yang ngeliatin saya gitu. Susah pendeta. Pendeta lagi gak di sini ngajarinnya susah-susah ya. Saya mau sudah lega. Saya mau sudah berkenan kepada Tuhan. Saya mau hidupmu dalam standar warga kerajaan sorga. Dan standarnya kita mengampuni sebelum orang itu minta maaf. Yang kedua, mengampuni standar Kristus. Mengampuni standar Allah, yaitu mengampuni sepenuhnya. Mika 7 ayat 19 bilang begini. Biar dia kembali menyayangi kita.
menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Wow, I love this. Dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Jadi standar Allah mengampuni sepenuhnya. Tidak ungkit-ungkit. Serta tidak ingat-ingat. Tidaklah ancaman-ancaman, tapi kalau sekali lagi kamu begitu awas ya. Tapi begini ya, tapi jangan begini ya. Aduh, kalau kita mengampuni, kita lupakan. Alkitab pakai bahasa yang luar biasa, membuang ke tubir-tubir laut. Oh, dalam nama Yesus saya berdoa. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Jangan ada satu orang pun hidup dalam kepahitan. Dendam itu tanggungan yang berat. Banyak orang terikat dengan narkoba karena dendam. Banyak orang terserang, bahkan segala penyakit. Mahnya gak sembuh-sembuh. Asam lambungnya gak sembuh-sembuh. Kansernya gak sembuh-sembuh. Dan setelah panjang kita konseling, rupanya ada kebencian, ada kedendaman. Kedendaman adalah pintu masuk yang setan buat. Untuk bisa menjajah, menghancurkan dan menghabisi hidup kita. Sorry Pak. Sorry Bu. Sorry adik yang muda. Saya beri nama orang yang dendam adalah orang yang bodoh. Dendam merugikan kita, menghancurkan kita, membinasakan kita. Tapi saya menyebutnya orang-orang yang bisa mengampuni adalah orang yang keren. Kalau saya bilang orang yang mengampuni, sudah jawab orang yang keren. Orang yang mengampuni. Semangat dong. Orang yang mengampuni. Kalau saya bilang orang yang mengampuni, sudah bilang orang yang keren. Orang yang mengampuni. Orang yang mengampuni. Orang yang mengampuni. Berikan tepuk tangan dia meriah buat Tuhan. Orang yang mengampuni adalah orang yang keren. Yang ketiga. Ciri pengampunan Allah. Mengampuni tanpa syarat. Coba lihat ayat ini. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut apa? Kekayaan kasih karunia-Nya. Kita mengampuni bukan tergantung Dia, tapi tergantung kita. Kenapa kita mengampuni? Karena kita sudah diampuni oleh Allah. Kenapa kita diampuni? Karena kita punya hati Kristus. Kenapa kita mengampuni? Karena kasih Allah di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak membuat syarat. Saya baru mau ampuni kamu kalau kamu janji ya. Saya mau ampuni kamu kalau selama 3 bulan ini saya lihat kamu aduh. Itu namanya pengampunan hitung-hitungan. Saya menyebutnya pengampunan Allah. Bukan hanya mengampuni seluruhnya. Tapi mengampuni tanpa syarat. Haleluya. Lanjut. Bagaimana ciri pengampunan Allah? Tadi saya sudah bilang. Standar pengampunan anak Tuhan standarnya tinggi. Karena ciri pengampunannya ciri pengampunan Allah. Pengampunan yang keempat ciri Allah adalah mengampuni terus menerus. Mengampuni tanpa batas. Coba lihat ayat ini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Petrus ingin pujian kepada Tuhan, dari Tuhan. Karena pada zaman itu orang hanya mengampuni 3 kali. Tapi Petrus bilang 7 kali. Dia ingin Yesus bilang, wah keren banget tuh kalau bisa 7. 3 aja sih udah hebat, tapi 7 sempurna. Karena 7 memang angka sempurna. Tapi Yesus berkata, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. 490. Jadi kita boleh dendam ke 491 kalau dia salah. Kita cuma buat pengampunan 3 kali. Mengampuni. Bukan berarti kita tidak hati-hati. Tapi mengampuni nggak boleh ada trauma. Mengampuni nggak boleh ada dendam. Mengampuni nggak boleh ada kepahitan. Dan mengampuni nggak boleh ada batas.
Kitanya harus lebih hati-hati. Kalau kita tahu dasarnya orangnya penipu, dasarnya orang jahat, ya kita nggak memberi kesempatan pada iblis. Tapi kita juga nggak mau biarkan hati kita kotor. Kita nggak mau biarkan hati kita dipenuhi oleh sampah-sampah busuk. Karena kita harus mengampuni bukan hanya 7 kali. Namun 70 kali 7. Intinya. Dendam tidak pantas ada di hati orang percaya. Taruh tangan kanan saudara di dada. Bilang hati saya terlalu agung. Tidak boleh ada dendam di dalamnya. Di dalam hatimu ada kemuliaan Tuhan. Masa kau biarkan dendam ada di situ? Dendam adalah titipan iblis. Saya ulangi sekali lagi, dendam adalah titipan iblis. Saya ulangi sekali lagi, dendam adalah titipan iblis. Untuk membuat jiwa kita gelisah. Anak Tuhan tahu persis. Dendam harus kita tolak. Supaya kemuliaan Tuhan makin nyata. Oh, saya berdoa dalam nama Yesus. Di ibadah minggu yang luar biasa ini. Setiap jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center pulang bebas dendam. Penuh dengan kasih dan kemuliaan Tuhan. Yes, klik. Selanjutnya. Waktu kita mau mengampuni, apa serangan setannya? Yang pertama ada suara di hati kita yang bilang dia tidak pantas diampuni. Ini bukan soal pantas atau nggak pantas, bos. Ini soal kita taat sama Tuhan atau enggak. Saudara boleh berdebat dengan saya dan bilang, tapi dia nggak pantas diampuni. Ini bukan soal pantas atau nggak pantas, kita mau taat atau enggak. Tuhan bilang ampunilah sebagaimana kamu diampuni. Yang kedua, serangan setannya. Kalau aku ampuni, keenakan dia dong. Mengampuni bukan supaya orang lain hidup lebih enak. Tapi mengampuni membuat segala ikatan setan lepas dalam hidup kita. Sehingga kita berhak menerima seluruh kepenuhan Allah. Jelas ya? Kalau ada suara yang bilang, kalau saya ampunin, keenakan dia dong. Itu suara setan. Yang ketiga, serangan setannya, kalau aku ampuni, kesannya aku lemah dong. Dia bisa mempermainkan aku. Mengampuni bukan berarti membiarkan diri kita bisa dipermainkan. Karena setelah kita mengampuni, kita harus hati-hati. Tapi bukan trauma. Tetapi kita mesti taat pada tuntunan Roh Kudus. Buat saya, orang yang mengampuni bukan orang yang lemah. Orang mengampuni adalah orang yang keren. Dan saya percaya, orang yang mengampuni bisa ditertawakan oleh dunia. Tapi orang yang mengampuni akan diberkati dan dibela Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Yes, haleluya. Serangan setan selanjutnya. Siapa yang sulit menghakimi? Tipe-tipe apa sebetulnya yang sulit menghakimi? Saya pakai istilah saya sendiri ya. Jadi saya harap saya pakai istilah saya sendiri supaya setiap saudara bisa lebih ngerti gitu. Dan lebih memahami. Karena target saya setiap saudara bukan hanya terima firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman. Nanti minggu depan belum datang, ya enak aja. Minggu depan saya sudah datang. Saya sudah bersama saudara. Jadi siapa yang sulit menghakimi? Oh, yang belum bertobat? Bukan. Kadang-kala orang sudah bertobat. Tapi modelnya masih si hakim yang maha benar. Si hakim maha benar, itu artinya selalu merasa dirinya benar. Dan kerjaannya selalu menghakimi orang. Kita nggak dipanggil untuk menjadi hakim yang maha benar. Kita dipanggil untuk menjadi hamba yang melayani. Kita dipanggil untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kalau saudara adalah si hakim yang maha benar ini. Kerjaan saudara menghakimi semua orang. Dan merasa semua orang yang salah. Saya paling benar. Sorry untuk bilang. Sudah terlalu sombong. Sudah perlu bertobat. Karena kalau tidak, setan akan terus kuasai saudara dengan kebencian. Dan akhirnya kau dilemparkan ke neraka. Yang kedua, siapa yang sulit menghakimi? Istilah saya bilang, si akuntan yang teliti menghitung.
Tapi dia dulu pernah buat begini, pendeta. Dia dulu pernah buat begini. Hitunglah berkat-Mu sekalian yang turun sehari-harian. Jangan takut, hitung berkat-Mu. Yang kita hitung berkat. Anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Sehingga aku mau menceritakan perbuatan yang besar. Bukan yang hitung-hitung kesalahan orang, omongan orang, mukanya ngelihat saya itu pahit. Stop. Kita tidak dipanggil untuk menjadi si akuntan yang maha teliti. Tapi kita dipanggil untuk menjadi orang percaya yang selalu menghitung berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan. Bahkan ketika manusia mereka-reka yang jahat, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Ciri yang ketiga. Sorry ya, saya pakai istilah yang lebih populer gitu. Supaya saudara bisa ngerti. Siapa yang sulit menghakimi? Si korban yang paling tersakiti. Jadi dia senang playing victim. Saya begini gara-gara itu pendeta. Saya dihancurkan, saya dipermalukan. Yusuf gak merasa tuh yang paling dihancurkan. Dia merasa betul kalau Tuhan izinkan ada maksud yang luar biasa. Kita bukan korban. Kitalah orang pilihan Allah. Jadi kalau kita sedang lewati jalan-jalan yang berat, Tuhan sedang mengajar kita sesuatu. Yang paling penting, bukan bagaimana kita memelihara sakit yang kita alami. Tapi yang paling penting, kita bisa merasakan tangan Tuhan yang luar biasa, yang menolong dan bekerja buat kita. Haleluya. Yang keempat, siapa yang sulit menghakimi? Si pengatur yang selalu mau pegang kendali. Jadi kalau orang salah, waduh, langsung dia dakwa. Mulai sekarang pokoknya kamu harus begini ya. Pokoknya mulai sekarang kamu harus diatur segala-galanya. Bu, orang salah nggak harus dijajah. Orang salah harus dibimbing. Pak, orang salah nggak harus dijajah. Orang salah harus dikuatkan. Adik-adik muda, orang salah nggak perlu ditekan semaumu. Tapi orang-orang salah harus diingatkan tentang kasih Tuhan untuk dia kembali. Buat setiap saudara yang menjadi si pengatur yang mau pegang kendali. Kalau orang salah harus begini, harus begini, harus gini. Saya mau tanya, kau pernah salah nggak? Kalau kau salah, kau inginnya diingatkan. Kalau kau salah, kau inginnya dikuatkan. Kalau kau salah, kau inginnya dimaafkan. Alkitab bilang, apa yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu pada orang lain. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Siapa yang sulit menghakimi? Si lupa salib. Karena kalau kita ingat salib, karena darahmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup. Kalau kita ingat salib, kita gak bisa dendam. Kalau kita ingat salib, kita gak bisa jadi orang yang tengil. So paling benar sendiri. So jadi hakim yang paling adil. Waktu kita ingat salib, kita bilang saya diampuni. Saya mau mengampuni. Pak, Bu, I love you all. Adik-adik muda, sorry, I love you all.
Buat saudara-saudara yang punya dendam, saudara-saudara yang punya kepahitan, saudara-saudara yang punya tekanan dalam hidup. I love you all. Saya bukan ada di sini untuk ngajarin saudara. Tapi saya ada di sini untuk ulurkan tangan dan berkata, saya nggak tahan lihat kebencian, kedendaman telah menghancurkan banyak hal dalam hidup saudara. Boleh nggak saya minta? Lepaskan. Serahkan pada Tuhan. Bilang, Tuhan, saya nggak kuat. Kedendaman ini merusak aku. Kedendaman ini menanamkan banyak hal buruk bagi aku. Kedendaman ini telah merubah sifat dan karakterku. Kedendaman ini telah menghancurkan hubunganku dengan Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Hari ini, di dalam nama Yesus, aku ampuni. Aku gak mau lagi hidup dengan dendam. Mungkin itu mantanmu. Mungkin itu cinta pertamamu. Mungkin itu suamimu, mungkin itu mertuamu, mungkin itu iparmu. Mungkin itu sahabat karibmu. Mungkin itu orang yang pernah kau tolong. Mungkin itu seorang hamba Tuhan yang dulu kau sangat kagumi. Tapi boleh gak di dalam nama Yesus? Walaupun tidak selayaknya. Tapi izinkan saya sebagai gembala saudara. Meminta maaf atas nama orang-orang yang telah melukai saudara. Sekarang keputusan di tangan saudara. Maukah saudara bilang, Tuhan, beban ini terlalu berat. Aku ampuni. Karena aku juga telah menerima pengampunan dari Allah. Ayat ini sebagai ayat yang perlu kita renungkan. Roma 12 ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Saya nggak boleh dendam. Saya nggak boleh balas. Tapi ayat ini bilang apa? Berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itulah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Biarlah jangan engkau yang menjadi hakim. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim. Kalau engkau tersakiti, Tuhan yang angkat. Kalau engkau diperlakukan tidak adil, Tuhan yang akan balikan segala keadaan. Karena pembalasan itu hak Tuhan. Tugas kita ngampuni. Waktu kita menyerahkan kepada Kristus. Untuk dia kembali menempatkan diri sebagai hakim yang adil. Semuanya akan luar biasa